Saudaraku, dari sinilah penggambaran kisah Nabi Muhammad ketika masih kecil. Masya Allah. Kembang kol. Ini besar banget kembang kolnya dan lihat deh, seger banget karena langsung panen. Dahulu kala Nabi Musa alaihissalam meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengirimkan air. Prosesnya cukup panjang ya untuk bisa membuat mozaik seperti sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjarak sekitar 160 km dari Mekah, terdapat sebuah desa kecil bernama Bani Sa'ad. Desa ini merupakan tempat tinggal masa kecil Nabi Muhammad SAW. Setelah dilahirkan, Nabi Muhammad menghabiskan masa kecilnya di sini bersama ibu persusuannya Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah merupakan ibu Badui miskin yang diserai tugas untuk menyusui Nabi Muhammad SAW. How are you? Alhamdulillah. Kita melihat ada gembala kambing di sini, kambing cukup banyak. Berbicara mengenai kampung ini dan juga kambing sendiri, ini ada keterkaitannya dengan kisah Nabi Muhammad waktu kecil. Dahulu, sebelum Nabi Muhammad datang ke tempat ini, kondisi kambing, unta, dan hewan-hewan ternak lainnya begitu kurus, tidak ada susunya. Namun ketika Nabi Muhammad tiba dan datang ke tempat ini, semuanya berubah. Hewan-hewan menjadi sehat, gemuk, dan juga ada susunya. Masya Allah. Di Saudi Arabia, sudah menjadi tradisi jika bayi yang baru lahir disusukan kepada ibu yang lain yang juga tengah menyusui. Hal ini juga mempunyai tujuan untuk mendidik sang bayi. Halimatus Sa'diyah mengambil Nabi Muhammad SAW sebagai pilihan terakhir karena anak-anak orang kaya di Mekah sudah mendapatkan ibu susu masing-masing. Hanya bayi milik Aminah yang tak punya banyak harta setelah ditinggal wafat sang suami Abdullah. Saudaraku, bisa dilihat kambing-kambingnya dibiarkan untuk mencari makan sendiri. Walaupun di sini kondisinya adalah bukit bebatuan, tapi beberapa tempat masih banyak sekali tanaman-tanaman atau pohon-pohonan yang bisa dijadikan juga sebagai makanan untuk kambingnya itu sendiri. Bisa dilihat di sana, kambing sedang mencari makan, Masya Allah. Dengan kekuasaan Allah, kedatangan Nabi Muhammad nyatanya membawa keberkahan. Binatang ternaknya yang semula kurus tak terurus menjadi sehat. Nabi Muhammad kecil membawa rezeki bagi keluarga Halimatus Sa'diyah. Ternak-ternak seperti unta dan kambingnya menjadi gemuk dan juga menghasilkan susu yang banyak. Saudaraku, sekarang kita lihat sedang memerah susu kambing. Masya Allah. Saya juga baru pertama kali ngeliat pemerasan susu kambing. Kita harus ngebuat kambingnya tuh tenang terlebih dahulu ya, biar dia nggak ngamuk nih. Sekarang lagi diperas pelan-pelan. Oke. Saudaraku, dari sinilah penggambaran kisah Nabi Muhammad ketika masih kecil. Masya Allah. Ketika Nabi Muhammad kecil sedang menggembala ternak-ternaknya, ia didatangi dua orang yang tampan rupawan. Dan ternyata, satu dari kedua orang ini adalah Malaikat Jibril yang tengah menyamar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW berkata, "Aku dibawa orang, Malaikat Jibril, ke sebuah sumur Zam-Zam. Di sana dadaku dibelah, kemudian dibersihkan dengan air Zam-Zam. Setelah itu, aku diantarkan ke tempatku semula." Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, di lokasi ini dipercaya Malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad SAW pada usia 4 tahun. Malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad sebanyak 4 kali. Yang pertama pada usia 4 tahun, kemudian pada usia 10 tahun,
pada usia 40 tahun dan terakhir pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan kenapa malaikat Jibril alaihissalam membelah dada Nabi Muhammad ketika itu? Agar hati Nabi Muhammad lebih bersih dalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa dilihat di kanan saya banyak sekali para peziarah yang datang ke tempat ini, mungkin hanya sekedar berkunjung atau juga berdoa dan sholat. Dalam hadis lain, Anas radhiyallahu anhu juga berkata, "Aku melihat bekas jahitan tersebut di dada beliau, Nabi Muhammad." Hadis riwayat Muslim. Bagi kaum muslimin, salah satu hikmah dari peristiwa dibersihkannya hati Nabi Muhammad SAW adalah sikap lapang dada dan hati yang bersih. Sikap inilah yang kemudian mempunyai kemampuan untuk menemukan kebenaran, hikmah, kebijaksanaan, hingga memaafkan segala kesalahan, sebagaimana termaktub dalam surat Az-Zumar ayat 22. Maka, apakah orang yang Allah bukakan hatinya untuk menerima agama Islam, lalu mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka, celakalah mereka yang hatinya membatu dari mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Sejumlah jamaah juga tampak mengunjungi tempat ini. Mereka umumnya berasal dari Turki dan India. Keberkahan Nabi Muhammad SAW di Bani Sa'ad masih dapat dirasakan sampai saat ini. Binatang ternak yang ada di sana saat ini juga terlihat sangat sehat. Pernah disinggahi Nabi Muhammad SAW, kota Taif dilimpahi banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kota ini terkenal dengan kemudahan dalam pertanian. Sayur mayur tumbuh subur. Saudaraku, saya akan mengajak Anda melihat salah satu komoditas pertanian yang ada di sini. Masya Allah. Nah, saudaraku, meskipun Saudi Arabia terkenal dengan gurunnya dan juga gersang, tapi bisa dilihat di samping kanan saya, ini sedang panen kembang kol. Masya Allah. Oke, saya pengen coba. Oke. Oh, Masya Allah. Ini satu lagi. Kembang kol. Ini besar banget kembang kolnya, dan lihat deh, seger banget karena langsung panen. Berada persis di sebelah Masjid Adas terdapat sebuah perkebunan. Sebagai penghasil buah-buahan dan sayuran, hasil perkebunan dari Taif ini banyak didistribusikan ke Mekah dan kota-kota lain di Arab Saudi. Bisa juga pakai tangan, saya coba ya. Saudi Arabia terkenal dengan gurun dan juga gersangnya negara ini, tapi bisa dilihat di beberapa tempat termasuk salah satunya adalah Taif. Nih, bisa lihat. Sekarang sedang panen kembang kol. Masya Allah. Ini banyak banget dan kolnya juga seger-seger semuanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 61 diceritakan kaum Bani Israel memohon kepada Nabi Musa alaihissalam agar Allah menurunkan sayuran kepada mereka. Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur-sayuran, mentimun, bawang putih, kacang, adas, dan bawang merah." Wow, besar banget. Ini kayak paling besar deh. Masya Allah, baru pertama kali nih lihat kembang kol sebesar ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan kesuburan tanah kepada masyarakat Taif ini seperti tertuang dalam Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini hasil saya tadi bantuin petaninya juga ya. Masya Allah, saudaraku, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 58, di mana dari tanah yang baik terdapat tanaman-tanaman yang begitu subur atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang bersyukur. Yuk kita bantu ke sana. Ada rekat, Pak. Oke, it's okay. Oh. Mengkonsumsi sayuran sangat dianjurkan dalam Islam dan juga dalam dunia kesehatan. Sayuran merupakan komponen yang terpenting dalam menjaga kesehatan tubuh manusia.
Beberapa antioksidan yang terdapat di dalam sayuran membantu melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit. Ini sayur-sayuran yang pastinya juga sangat sehat untuk tubuh saya ataupun untuk masyarakat yang mengkonsumsinya. Ya, for me? Oh my God, thank you so much. Dapat 1 kembang kol, Masya Allah. Thank you so much, Masya Allah. Nabi Muhammad SAW adalah penyuka daging kambing. Hingga kini, daging menjadi makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Timur Tengah. Saudaraku, kali ini ada yang spesial. Saya mau masak-masak dulu, tapi bahan dasarnya adalah daging kambing. Wow, ini di tengah perbukitan, Masya Allah pemandangannya bagus banget. Selain daging, sayuran juga menjadi komponen utama dari masakan khas Arab. Masakan khas Saudi Arabia itu memang simple kayak gini aja sih, nggak perlu pakai bumbu-bumbu apa-apa, tapi lebih ke paling cuma tambahin garam aja sedikit. Selain Nabi Muhammad SAW, para sahabat pun juga menyukai daging kambing. Menurut Ali bin Abi Thalib, dengan memakan daging kambing maka bisa memperbaiki akhlak. Saudaraku, dalam salah satu hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, peliharalah dan juga makanlah daging kambing karena di dalamnya mengandung berkah. Masya Allah, tabarakallah. Daging merupakan makanan yang Allah turunkan baik di dunia maupun di akhirat. Seperti yang tertuang dalam surat At-Tur ayat 52. Dan kami beri mereka makanan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Masya Allah, akhirnya jadi juga. Saudaraku, tahu nggak kalau daging kambing ini merupakan salah satu makanan yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Sekarang waktunya kita makan. Alhamdulillah, saya bisa menikmati daging kesukaan Nabi Muhammad SAW di tanah yang diberkahi dan pernah menjadi tempat dakwah Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, saudaraku, banyak sekali manfaat dari daging kambing. Mulai dagingnya yang bisa dikonsumsi, susunya, sampai dengan kulitnya. Pantas ini menjadi salah satu makanan favorit dari Rasulullah SAW. Alhamdulillah, satu lagi jejak Al-Quran terungkap dari buminya Allah di Saudi Arabia. Saudaraku, banyak nikmat Allah yang patut kita syukuri, termasuk nikmat iman Islam. Dari kisah Nabi Muhammad SAW, saya akan melanjutkan penelusuran kisah Nabi Musa dalam membawa kaum Bani Israel melarikan diri dari kejaran Fir'aun. Saudaraku, suku lain yang banyak tertulis di Al-Quran adalah Bani Israel. Kaum Bani Israel banyak mendiami Yordania, Palestina, dan Mesir. Perjalanan saya pun sudah sampai di Teluk Aqaba. Teluk ini berbatasan langsung dengan Laut Merah yang menjadi lokasi penyeberangan Nabi Musa alaihissalam saat menghindari kejaran Fir'aun. Saudaraku, sekarang saya sedang berada di Teluk Aqaba, Yordania. Masya Allah, bisa lihat di kanan saya hamparan laut yang begitu indah. Nah, tadi saya juga melihat banyak sekali warga lokal yang kesini dan juga beberapa turis lokal maupun mancanegara untuk sekedar menikmati pantai yang begitu cantik. Apalagi hari ini cuaca tidak terlalu dingin, ada matahari juga, jadi banyak banget masyarakat juga yang menikmati pantai ini. Masya Allah. Saudaraku, Aqaba yang berbatasan langsung dengan Mesir, Saudi Arabia, dan juga Israel memiliki sejarah penting bagi umat Islam. Terutama adalah kisah Nabi Musa alaihissalam yang berlari dan juga menghindari kejaran Firaun.
ini adalah tempat pertama yang dituju dari Mesir. Selanjutnya, Nabi Musa melakukan perjalanan ke Aqaba dan juga ke Madaba. Masya Allah. Setelah berhasil lepas dari kejaran Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Harun alaihissalam serta orang-orang dari Bani Israel menuju Yordania melalui Aqaba. Secara geografis, Teluk Aqaba berada di Laut Merah dan terletak di sebelah timur semenanjung Sinai. Nah, sekarang waktunya saya untuk mengelilingi Teluk Aqaba untuk melihat pemandangan yang ada di sini. Sir, can I come in? Selain sebagai pintu masuk ke Yordania, Teluk Aqaba ini juga memiliki sejarah lain tentang Nabi Musa alaihissalam, yakni ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Saudaraku, Teluk Aqaba menjadi sangat penting karena tempat ini dituliskan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi ayat 60 dan juga ayat 65. Di mana di sini adalah tempat bertemunya Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Khidir alaihissalam atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir ini atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, Nabi Musa ditanya oleh kaum Bani Israel, siapa orang yang paling alim? Nabi Musa pun menjawab, dirinya lah yang paling alim. Karena jawaban tersebut, Nabi Musa alaihissalam ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masih ada orang yang lebih alim dari Nabi Musa, yang tak lain adalah Nabi Khidir. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian meminta Nabi Musa alaihissalam untuk menemui Nabi Khidir alaihissalam. Mereka bertemu di Teluk Aqaba. Masya Allah, begitu istimewanya tempat ini sehingga banyak sekali wisatawan baik lokal maupun mancanegara berkunjung ke sini. Selain untuk berlibur juga mereka ingin mengetahui sejarah Islam itu sendiri. Masya Allah. Dari Aqaba, perjalanan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, dan kaum Bani Israel berlanjut menuju ke Petra. Menariknya, di Petra ada jejak peninggalan Nabi Musa, yaitu Uyun Musa. Uyun Musa merupakan mata air yang dipercaya sebagai sumber mata air Nabi Musa alaihissalam. Konon, sumur ini diperuntukkan bagi kaum Nabi Musa yang kelelahan akibat kejaran Fir'aun. Mata air ini pun menjadi salah satu bukti kekuasaan Allah yang bisa disaksikan oleh umat manusia hingga kini. Masya Allah, nice to meet you. He said that he take this water and it's a present for the family from this. Oh, wow. Jadi tadi dia bilang kalau bisa ngambil air ini untuk banyak orang di keluarganya, Masya Allah. Uyun Musa atau mata air Nabi Musa diyakini sebagai 12 mata air yang berasal dari sebuah batu yang dipecahkan Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya. Kini, dari 12 mata air yang ada, hanya satu yang masih mengeluarkan air, yakni Bi'r Syekh. Masya Allah, ini benar-benar jernih dan juga bersih. Coba kita minum ya. Airnya segar, tidak ada rasanya. Oh, how about the taste? Very good. Wah, rasanya enak banget. Wow. Banyak wisatawan yang mengunjungi Uyun Musa ini. Bahkan mereka pun mencoba merasakan nikmatnya air dari mata air ini dengan meminumnya secara langsung. Tak hanya kami dan para wisatawan yang memanfaatkan air ini, warga setempat pun masih memanfaatkan air dari Uyun Musa. Jadi memang betul tadi saya sempat bilang juga bahwa masih banyak sekali warga lokal yang memang memanfaatkan mata air Nabi Musa atau air Nabi Musa ini untuk kebutuhan sehari-hari. Dan beliau ternyata rumahnya nggak jauh dari sini, terlihat dari sini rumahnya. Masya Allah. Uyun Musa mengalir sangat deras. Dari dahulu tidak pernah mengering. Tongkatnya to the stone, right? To the stone, right? Oke. Jadi tadi saya sempat
Oke, jadi saya tadi sempat nanya mengenai kisah Nabi Musa sendiri. Jadi beliau informasiin bahwa, ya sesuai dengan tadi saya yang sudah informasikan bahwa Nabi Musa dahulu kala diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya ke batu tersebut hingga keluarlah mata air itu sendiri. Dan memang di daerah sini itu disebutnya Wadi Musa. Dahulu kala Nabi Musa sendiri pernah tinggal di daerah ini. Tak hanya untuk diminum, air dari Uyun Musa ini juga dimanfaatkan untuk segala keperluan termasuk menyiram tanaman. Saudaraku, kisah Nabi Musa dituliskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 60. Dahulu kala Nabi Musa alaihissalam meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengirimkan air pada waktu itu untuk kaumnya yang memang kelelahan pada saat dikejar oleh Raja Firaun. Masya Allah, ini airnya begitu segar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 60 sendiri, Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya kepada sebuah batu hingga akhirnya keluarlah mata air yang bisa kita saksikan atau bisa kita lihat sampai sekarang, dan ini adalah bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thank you, sir. See you again. Ya, see ya. Warga Petra pun silih berganti mengambil air dari Uyun Musa untuk keperluan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi. I'm from Indonesia. Ya. Jadi saudara, ahlan wa sahlan. Uyun Musa ini juga dituliskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 160. Dan kami membagi mereka menjadi 12 suku yang masing-masing berjumlah besar. Dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya. Pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah dari batu itu 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Jadi tadi saya sempat nanya kalau air ini dipergunakan untuk minum. Nah, seperti sekarang nih. Lihat, Masya Allah. It's very good, alhamdulillah. Limpahan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Uyun Musa ini sangat dijaga oleh masyarakat Petra. Aliran air selalu dibersihkan agar tetap bisa difungsikan dengan baik. Keberkahan tentang mata air Nabi Musa alaihissalam sampai sekarang masih dirasakan masyarakat Petra. Petra dengan gurun dan gunung batunya, alhamdulillah tidak kekurangan air dan selalu tercukupi untuk kebutuhan airnya. Saudaraku, menurut beberapa sumber yang saya dapatkan, sekitar Wadi Musa merupakan daerah yang cukup subur untuk ditanami tanaman. Bisa kita lihat di kanan kiri banyak sekali rumput dan juga tanaman liar yang hidup secara natural. Apa pelajaran yang bisa kita petik dan juga hikmah dari cerita Nabi Musa itu sendiri? Di mana kita sebagai hamba yang bertakwa dan juga beriman harus percaya dan juga yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai cara dan waktu yang tidak terduga untuk menolong hambanya yang beriman. Masya Allah, sudah jadi jejak Al-Quran. Dan di tempat ini pula Nabi Musa wafat. Masya Allah. Saudaraku, Madaba merupakan sebuah kota kecil yang terletak di Yordania. Sejak dahulu, kota ini memiliki sejarah dan juga budaya yang begitu kaya. Terkenal dengan mozaik Bizantin dan juga Umayyah, sehingga banyak sekali wisatawan yang datang ke sini. Saudaraku, setelah dari Petra, Nabi Musa alaihissalam tinggal bersama kaumnya Bani Israel di kota ini, di Madaba. Setelah tinggal beberapa lama, Nabi Musa alaihissalam mengajak kaumnya Bani Israel untuk meninggalkan kota ini menuju ke Palestina. Namun mereka menolaknya.
Berdasarkan Quran Surat Al-Maidah ayat 24, mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan pergi dari sini, dan biarkanlah kami tetap berada di sini." Kaum Bani Israel menolak ajakan Nabi Musa untuk masuk ke Palestina. Kaum Bani Israel tak mau masuk ke Palestina selama di sana masih dihuni kaum raksasa yang angkuh. Kacang jagung atau apa ya? Sorry. Hi, how much this one? 1 GD. For one? Oke. Turmus merupakan sejenis kacang-kacangan dari genus Lupinus. Turmus banyak dikonsumsi sebagai makanan ringan. Kacang dengan warna kuning ini dahulu sering dikonsumsi oleh masyarakat Mesir kuno dan Romawi. Oh, dibolak-balik dulu ya. Oke. 2 GD, right? Thank you so much. Nah, sekarang waktunya kita cobain. Saya penasaran banget sih. Ini namanya tarmos ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh kayak kacang edamame. Enak. Apalagi tadi kan udah dicampurin garam sedikit, jadi lebih berasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu mempunyai tujuan, seperti kacang turmus ini. Kacang-kacangan merupakan sumber energi yang sangat baik dikonsumsi untuk kesehatan tubuh kita. Bahkan, Al-Quran juga menyebutkan tentang biji-bijian dan kacang-kacangan. Dalam Quran Surat Abasa ayat 27, lalu kami tumbuhkan padanya biji-bijian. Saudaraku, Madaba saat ini menjadi salah satu kota wisata di Yordania. Selain menjadi tujuan wisata religi, Madaba juga terkenal dengan banyak karya seninya yang indah. Suasana di sini begitu ramai. Tadi saya melihat banyak sekali kegiatan, mulai dari para pelajar, para pekerja, dan bisa dilihat di kanan kiri saya banyak sekali yang menjual souvenir. Terutama ini, yang menarik di sini adalah mozaiknya. Mungkin nanti saya mau beli setelah ini ya. Yuk. Mozaik dari Madaba terkenal akan keindahannya. Saya pun ingin tahu lebih lanjut seni yang berkembang secara turun-temurun di wilayah ini. Is it stone or? Yeah. Stone, right? Yeah, we use the stone to make the mosaic. Oke. Yeah. Jadi untuk pembuatan mozaik sendiri itu terdapat 2 jenis batu ya. Kalau ini batu alam asli, keras, dan ada juga batu yang artificial. Saya pun tertarik untuk memesan mozaik. Mozaik yang saya pesan tentunya sangat spesial. Dikenal sebagai kota mozaik, Madaba menjadi pusat seni di Yordania. Mozaik-mozaik dari Madaba merupakan mozaik terbaik di dunia. Like my father, my brother, Okay. my uncle, my cousin, almost our family, most of them make the mosaic. Oh, oke. Jadi untuk belajar ini tuh memang udah dari kecil ya. Nah tadi dia bilang sendiri kalau sebenarnya dari ayahnya, kakeknya, buyutnya, semuanya itu memang sudah berurutan membuat seperti ini. Jadi memang prosesnya cukup panjang ya untuk bisa membuat mozaik seperti sekarang. Wow. Mozaik di Madaba telah dimulai sejak abad 35 sebelum Masehi dan berkembang pesat sejak zaman Bizantium di abad ke-6 Masehi. Dibutuhkan keterampilan dan ketelitian yang tinggi untuk membuat sebuah mozaik meski yang sederhana sekalipun. Inilah dia mozaik yang sangat spesial, jejak Al-Quran. Masya Allah, sudah jadi jejak Al-Quran. Masya Allah. Thank you so much. Assalamualaikum. Melanjutkan kembali tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, dan kaum Bani Israel sampai di Bukit Nebo.
Saudaraku, sekarang saya sedang berada di Mount Nebo atau Gunung Nebo yang terletak 40 km dari pusat ibu kota Amman. Gunung ini berada di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Bukit Nebo ini masih berada di kota Madaba. Menurut berbagai sumber, Nabi Musa hanya sampai di puncak bukit ini melihat Palestina karena kaum Bani Israel tidak mau untuk diajak masuk ke Palestina. Bisa dilihat di sebelah kanan saya, di sana ada kota suci Yerusalem yang berada di Palestina. Dari sini ke kota suci Yerusalem kurang lebih sekitar 100 km. Dan di tempat ini pula Nabi Musa wafat. Insya Allah. Lantas, siapa sebenarnya Bani Israel itu? Apakah masih ada keturunan mereka yang masih hidup saat ini? Saya pun menghubungi sahabat saya, Abu Bakar Jindan, di Yaman. Apakah kaum Bani Israel masih ada? Dan apakah sama kaum Bani Israel terdahulu dengan Israel yang sekarang? Boleh dijelaskan? Nah, Bani Israel mungkin masih ada hingga saat ini. Bisa dikatakan bahwasanya kaum Yahudi yang ada di zaman sekarang, yang mereka memiliki nasab yang bersambung kepada Bani Israel, itu mungkin bisa dikatakan hampir semua kaum Yahudi menyambung nasabnya kepada Bani Israel, begitu. Dan Bani Israel adalah seorang kelompok yang terdiri dari saudara-saudara yang mana dikatakan mereka adalah anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Keturunan mereka dinamakan Bani Israel, anak-anak dari Israel, begitu. Alhamdulillah, satu lagi jejak Al-Quran terungkap dari buminya Allah di Yordania.